Presiden Prabowo memerintahkan Panglima TNI mengutamakan kompetensi daripada senioritas dalam seleksi kepemimpinan TNI. Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, yang kami cuplik dari program Sapa Indonesia Pagi bilang bahwa Presiden tengah menegaskan regenerasi TNI tidak bisa terpaku pada urutan masa dinas dan lebih mengedepankan kapabilitas dan integritas. Iya, pernyataan Presiden kan muncul di tengah kebutuhan modernisasi kepemimpinan di lingkungan TNI ya. Tantangan pertahanan sekarang ini kan kita tahu tidak sepenuhnya konvensional, ada banyak ancaman non konvensional, non tradisional ya, ada ancaman cyber, peperangan asimetris ya, kemudian eh, misi-misi diplomasi pertahanan, dan bahkan juga ada beragam bentuk kerjasama multilateral yang menuntut ketangkasan, kecakapan pemimpin. Nah, dalam konteks ini saya kira Presiden ingin menegaskan bahwa regenerasi pimpinan TNI ini memang tidak bisa lagi terpaku sekedar pada urutan masa dinas gitu ya, atau angkatan gitu ya. Tapi kemudian lebih disandarkan pada kapabilitas, integritas, ya prestasi operasional, pendidikan maupun visi-visi strategis. Jadi saya kira ini bukan sekedar soal promosi individu, tapi bagian dari penataan besar profesionalisme TNI untuk apa namanya, lebih siap, lebih mumpuni di masa depan. Nah, kenapa senioritas ini menjadi concern Presiden ya? Karena tradisi senioritas ini kan memang sebenarnya warisan lama ya. Ada sisi positifnya, ada negatifnya. Misalnya di satu sisi dia senioritas itu memang dibutuhkan untuk menjaga harmoni, kemudian juga menghindarkan konflik antar generasi, menghormati masa bakti, karena di lingkungan TNI, di lingkungan seperti TNI ini kan, ya militer lah dimanapun itu sangat kompetitif sebenarnya kan. Artinya kalau tidak ada harmoninya, kalau konflik antar generasi ini tidak dihindarkan, ya bisa saja terjadi potensi-potensi kompetisi yang kemudian eksesif gitu ya. Tapi di sisi lain, pola ini kan memang juga seringkali dirasakan membuat regenerasi berjalan lambat, kurang responsif juga terhadap perkembangan. Ada banyak perwira berkualitas yang kemudian tidak kebagian ruang, kehabisan waktu gitu, karena sistemnya kemudian menitik beratkan pada urutan angkatan, urut kacang gitu ya, bukan kemampuan. Jadi kalau kita lihat di masa lalu ada kasus-kasus di mana promosi yang hanya mengikuti antrian kemudian justru membuat jabatan strategis gitu ya diisi oleh perwira yang masa dinasnya tinggal sebentar, yang dampaknya ya kesinambungan kebijakan itu bisa terganggu, dan sebelum sempat berbuat banyak ya sudah selesai masa dinasnya gitu. Tapi kemudian Pak Khairul, kalau melihat tadi ada dua potensi gitu ya. Yang pertama kalau misalnya kita dari senioritas gitu banyak yang harus ngantri, kehabisan waktu. Kemudian kalau soal kemampuan gitu juga banyak yang kemudian dilangkahi dalam tanda kutip. Ini bagaimana menjaga keseimbangan antara memberikan kesempatan dan juga lagi-lagi ada urutan yang harus diikuti dalam tanda kutip gitu antara senior dan juga junior. Iya, sebenarnya kan ini kalau untuk menjaga keseimbangan, pertama tentu harus ada komunikasi ya. Pimpinan TNI ya tentu perlu menjelaskan bahwa ini bukan sekedar menaikkan yang muda gitu ya, tapi mengoptimalkan yang terbaik kan gitu. Kemudian harus ada transparansi juga dalam konteks ini kan acuan acuan pembinaan karir kemudian adalah mengutamakan meritokrasi ya, artinya berbasis kompetensi. Nah, di sini tentu transparansi juga diperlukan. Ya. Penilaian kinerja itu harus jelas, catatan prestasi, rekam jejak, ini harus terdokumentasi dan bisa diuji secara internal gitu ya. Kemudian konsistensi ya. Kalau kebijakan hanya muncul sesekali atau
kemudian tergantung figur tertentu, ya maka ya bisa saja muncul yang apa namanya kecemburuan, saling curiga gitu. Jadi harus ada model yang jelas gitu ya supaya tadi apa namanya persoalan eh, apa senioritas ini yang senior tetap dihargai, kemudian yang junior juga merasa punya harapan realistis berdasarkan kerja bukan lobby. Nah ini saya kira hal yang apa namanya harus dibangun sejak awal supaya apa namanya tidak ada uh, apa ekses negatif atau hal-hal yang sifatnya problematik dalam dalam menjalankan apa yang diamanatkan oleh presiden.